Nama Bruri Amiarti, name 2210417795. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk UTS mata kuliah Change Management dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. 1. Apa perbedaan dan persamaan antara logistik manajemen dan supply chain management? Jawabnya, persamaan logistik manajemen dan supply chain management. Menurut Indrajit tahun 2002, berikut persamaan keduanya. Yang pertama, kesamaan dalam pengelolaan arus barang dan jasa. Kemudian yang kedua, kesamaan dalam pengelolaan, pembelian, pergerakan, penyimpanan, dan pengangkutan administrasi, dan penyaluran barang. Dan yang ketiga, kesamaan dalam tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perbedaannya menurut Hughes pada tahun 2004 keduanya memiliki perbedaan, yaitu yang pertama, 1. Logistik. Manajemen lebih fokus pada aktivitas pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sedangkan supply chain management memiliki fokus dengan cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada manajemen produksi dan distribusi, namun meliputi pemasaran, pengembangan produk, keuangan dan layanan konsumen. Kemudian untuk yang kedua, dilihat dari sistem informasi yang biasanya diimplementasikan. Bagian logistik biasanya mempunyai sistem informasi yang disebut WMS, Warehouse Management System, yang meliputi kegiatan pengelolaan gudang, penjadwalan transportasi, dan pengelolaan keluar masuk barang atau inbound outbound. Sedangkan di cakupan lebih besar, supply chain management biasanya melibatkan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang meliputi berbagai kegiatan perencanaan, mulai dari perencanaan material, penjadwalan produksi, perencanaan inventory, sampai dengan perencanaan penjualan. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kegiatannya. Logistik meliputi kegiatan seperti pergudangan, warehouse, distribusi barang atau distribution, transportasi barang atau transportation, dan pengelolaan pesanan atau sales or processing. Sementara supply chain management meliputi semua kegiatan logistik di atas ditambah dengan beberapa kegiatan lain seperti pembelian, purchasing, pengadaan atau procurement, perencanaan kapasitas produksi atau kapasitas planning, perencanaan pasokan, supply planning, dan perencanaan kebutuhan.
Forecast demand. Terus yang kedua, soal yang kedua, apa supply chain management? Pengertian proses, tahapan, dan tujuannya dalam bisnis. Jawabannya, pengertian SCM. Kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga sampai ke konsumen. Komponen SCM: upstream yang memasok barang mentah, internal proses dari produksinya sendiri, downstream atau proses distribusi. Stakeholder SCM: supplier, manufaktur, distributor, retail, konsumen. Fungsi SCM: manajemen pembiayaan fisik, mediasi distribusi, pembiayaan non-fisik. Tahapan SCM: dimulai dari pemesanan agar produk tersebut tidak overproduksi, perencanaan untuk produksi, kemudian pengadaan, kemudian produksi mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian inventory pengelolaan barang, pengiriman untuk distribusi produk tersebut agar sampai tepat waktu ke konsumen. Retur terjadi apabila konsumen melakukan pengembalian apabila produksi tidak sesuai dengan konsumen. Manfaat sistem inventory yaitu memonitor perpindahan stok, kemudian optimasi tingkat stok, kemudian operasional dashboard, kemudian maksimalkan inventory control. Manfaat sistem informasi pengadaan yaitu keterlacakan penuh, manajemen back order mudah, kemudian biaya procurement terkontrol, kemudian pembayaran tepat waktu. Yang kedua, peran pengadaan sourcing supply chain management, di mana supply chain management memastikan persediaan barang-barang yang diperlukan setelah direncanakan, kemudian barang tersebut diadakan. Hal yang harus dikelola termasuk pencairan supplier dengan harga yang kompetitif, proses negosiasi harga, dan term of payment. Contohnya, berapa banyak daging sapi yang harus disimpan dalam freezer untuk memenuhi kebutuhan outlet, atau beberapa banyak paper box yang harus disimpan untuk persediaan pasaran online. Kemudian yang ketiga, fungsi produk supply chain management. Singkatnya tentang proses pembuatan produk akhir, hal yang harus dikelola, misalnya bagaimana standar produksi di dapur atau bar,
seperti barang tingkat kematangan yang pas, bagaimana proses pengecekan kualitas produk agar konsumen puas. Kemudian yang keempat, fungsi pengantar supply chain management. Bagi bisnis restoran yang sudah memiliki biaya banyak cabang, fungsi ini harus sangat diperhatikan. Misalnya kita memiliki central kitchen atau ghost kitchen, sehingga harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut dalam bentuk produk jadi ataupun harus mengirimkan produk ke cabang-cabang tersebut jadi ataupun belum jadi. Frekuensi pengiriman, modal transport dan biaya transport harus direncanakan dengan baik sehingga distribusi produk dapat dilakukan dengan optimal. Begitu pula opsi lain seperti apakah perlu gudang tambahan untuk menjangkau daerah yang jauh. Kemudian soal nomor 4. Jelaskan konsep dasar supply chain management. Tujuan supply chain management, elemen supply chain management, persediaan dalam supply chain management, dan proses bisnis supply chain management. Jawabannya, konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola dalam distribusi produk secara optimal. Pola ini berkaitan dengan jadwal produksi, aktivitas distribusi, dan logistik. Maka dalam prakteknya, supply chain management memiliki sejumlah komponen dalam pelaksanaannya. Komponen ini tidak hanya melibatkan manufaktur dan supplier, tapi melibatkan banyak produk, banyak pihak, termasuk retail, produsen, sampai konsumen. Komponen-komponennya antara lain, yang pertama adalah plan. Kesuksesan supply chain management dapat direncanakan lewat proses penentuan strategi dan tujuan dari proses perumusan. Tentu saja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas pada biaya dan kualitas produk. Kemudian yang kedua, search. Dalam konteks ini, perusahaan wajib memilih supplier bahan baku terbaik, sehingga sangat perlu untuk di-input menetapkan harga yang masuk di pasar, mengelola pengiriman, pembayaran bahan, hingga menjaga hubungan baik dengan supplier. Sebab tanpa ini, semua bahan baku yang terbaik sekalipun akan terasa sia-sia karena tidak bisa dimaksimalkan. Kemudian yang ketiga, make. Dapat dikatakan ini adalah first yang sangat penting dalam keseluruhan proses supply chain management. Sebagai bagian manufacturing, penting untuk melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan,
dalam proses produksi, uji coba, pengemasan hingga persiapan pengiriman produk yang bisa berupa bahan dan jasa. Yang keempat, deliver. Produk barang atau jasa yang sudah dihasilkan selanjutnya harus didistribusikan. Maka penting juga untuk pengelolaan gudang, penyimpanan, memilih distributor, pengiriman, ekspedisi, hingga sistem pembayaran. Return. Terakhir, selain mendapatkan retur berupa uang atau balas jasa yang sifatnya sudah pasti akibat adanya pemenuhan kebutuhan konsumen, penting juga untuk membuat jaringan yang fleksibel dan responsif atas produk kita. Misalnya adalah layanan aduan, focus group discussions, atau gathering di sejumlah momentum, sehingga kita bisa mengetahui performa bisnis yang sudah dilakukan apakah sesuai dengan tujuan awal chain management yang ditetapkan. Tujuan umum dari supply chain management adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Sejumlah masalah utama dalam rantai pasokan ini berhubungan dengan penentuan tingkat outsourcing yang tepat, manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan merespons. Rantai pasokan adalah memenangkan persaingan, minimal perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Oleh sebab itu, jika menjadi pemenang dalam persaingan pasar, maka rantai pasokan tersebut harus mampu menyediakan produk dengan harga murah, berkualitas tepat waktu, dan lebih bervariasi. Elemen utama supply chain management. Dalam praktek rantai pasokan, terdapat 4 elemen utama untuk membuat rantai pasokan berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan baik bisnis perusahaan. Keempat elemen utama rantai pasokan yaitu produksi, inventaris, lokasi, dan transportasi. Berikut 4 elemen utama supply chain management adalah: yang pertama, produksi. Produksi sebagai salah satu inti dari bisnis merupakan elemen utama dalam aktivitas rantai pasokan. Dari produk ini, kebutuhan akan pengadaan bahan terelokasi dan terencanakan. Kemudian yang kedua, inventaris. Sebelum bahan diproduksi, bahan tersebut akan disimpan di dalam gudang. Perusahaan perlu melakukan inventarisasi pengadaan untuk mengelola dan mencatat segala aktivitas keluar dan masuknya bahan produksi. Inventaris berperan besar dalam mengawasi dan mencatat segala supply dan demand dari produksi perusahaan. Hal ini guna memastikan alokasi biaya tidak berlebihan dan suplai bahan tidak sampai kekurangan. Inventaris dilakukan demi kelancaran produksi dan aktivitas alokasi biaya produksi.
Yang ketiga, lokasi. Dalam rantai pasokan, lokasi merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan kelancaran aktivitas rantai pasokan. Lokasi berkaitan erat dengan seberapa lama dan seberapa efektif pasokan akan sampai dalam gudang produksi dengan aman. Lokasi dalam hal ini merujuk pada lokasi gudang bahan, lokasi produksi, sampai lokasi distribusi. Ketika lokasi dari tiga hal itu memiliki jarak yang cukup jauh, sampai berbeda pula ataupun berbeda ketinggian daratan, maka tentu akan berdampak penuh dalam proses pengiriman dengan segi waktu dan biaya anggaran perusahaan. 4. Transportasi. Selain lokasi, elemen utama berikutnya dalam rantai pasokan adalah transportasi. Transportasi berperan penting dalam mengantarkan pasokan bahan dan mendistribusikan produk perusahaan. Oleh sebab itu, dalam rantai pasokan, transportasi harus disampaikan beroperasi dengan baik. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu untuk memastikan keselamatan para sopir serta memastikan transportasi yang digunakan dalam kondisi terbaik untuk menghindarkan kerusakan bahan pasokan akibat kecelakaan ataupun hal lain yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kemudian terakhir 5, salah satu kunci efektivitas keberhasilan manajemen rantai pasokan adalah konektivitas informasi dan kolaborasi antara stakeholder, informasi pengadaan, dan segala update paling baru terkait progres pengiriman, inventaris, pengalokasian bahan sampai distribusi produk harus diinformasikan kepada seluruh entitas atau stakeholder dengan baik. Mengapa manajemen persediaan sangat penting pada manajemen rantai persediaan? Manajemen persediaan yaitu cara untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal. Alasan perlunya manajemen persediaan adalah karena timbulnya ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan supplier, dan ketidakpastian waktu pemasokan. Sekian dan terima kasih.